Ya saya sih nggak mau bertele-tele nih. Anda stop nggak berbuat jahat kepada tetangga. Gitu aja udah poinnya. Ya, jadi gimana? Contoh gimana ya? Kalau orang bisnis itu nggak lihat saudara, nggak lihat teman, walaupun orang tua itu bisnis itu, orang bisnis itu bisnis, ujung-ujungnya duit. Nah, Oh, tahu kan? saya sih nggak mau bertele-tele, nggak usah nggak nyambung-nyambung kemana-mana. Ya. Anda itu jangan jahat kepada tetangga, paham Ya, tidak? jadi maunya apa? Maunya apa? Hah? Ya, Anda sih kalau nggak berbuat jahat, saya akan baik. Ya. Tapi kalau Anda nggak mau ada Nah. etikat baik, saya cemplungin ini ke sawah. Wah, ya itu namanya nggak punya keprimanusiaan, Cang. Ya, saya cemplungin ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Orang yang berbincang dengan Kang Ujang ini adalah Haji Umar, seorang spiritual tukang santet yang serakah dan raja tega. Hanya demi tanaman di sawahnya, dia menutup air yang mengalir ke sawah orang lain. Dan jika ada orang yang menentang, maka dia akan menyantetnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang terhadap Haji Umar sang tukang santet itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Nah, airnya di sini, tapi di bawah air itu nggak ada air. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini namanya Haji Umar, dia itu Raja Tega. Jadi Raja Tega itu, ya dia kalau tiap malam itu, dia tinggalnya di sini aja di gubuk. Saya penasaran. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan tentang Haji Umar, seorang spiritual juragan tanah yang memiliki lahan sawah yang sangat luas. Dan demi tanamannya bisa panen dengan baik, dia menutup saluran air yang mengalir ke sawah orang lain untuk mencukupi kebutuhan sawahnya. Dan jika ada orang yang menentang, maka sang Haji Umar akan menyantetnya. Kisah ini bermula dari beberapa warga yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa mereka memiliki seorang tetangga juragan tanah yang juga berprofesi sebagai tukang santet. Orang tersebut bernama Haji Umar, yang memiliki banyak bidang sawah yang sangat luas. Namun sayang, Haji Umar ini terkenal sangat serakah dan raja tega. Haji Umar sering berselisih dengan banyak warga. Itu disebabkan para warga yang bekerja sebagai petani sering diperlakukan tidak adil oleh Haji Umar ini. Air irigasi yang seharusnya dialirkan ke para petani, air tersebut ditutup salurannya, agar airnya mengalir semua ke ladang sawah milikinya. Tentu saja banyak warga petani yang sangat marah atas perbuatan dari Haji Umar ini. Karena tanaman mereka kekurangan air, sehingga tanamannya tidak panen sesuai yang diharapkan. Akan tetapi, para warga itu tidak berani berbuat apa-apa.
Itu dikarenakan Haji Umar adalah seorang spiritual tukang santet. Karena ketika ada warga yang berusaha melawan, warga tersebut kemudian disantet, bahkan sampai meninggal dunia. Sebab itulah para warga itu mencoba datang kepada Kang Ujang untuk meminta bantuan. Mereka berharap Kang Ujang bisa menyadarkan Haji Umar yang serakah dan raja tega itu. Dan karena alasan tersebutlah, Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya untuk mencoba bertabayun. Namun kata keluarganya, Haji Umar, setiap malam berada di gubuk di tengah lahan sawahnya yang luas. Dan benar saja, ketika Kang Ujang datang di gubuknya, Haji Umar sedang ada bersantai di sana. Ternyata Haji Umar sengaja tidur dan berjaga di gubuk, untuk memastikan air irigasi terus mengalir di sawahnya. Juga beralasan, dia ingin merasa lebih tenang hidup menyepi dan menyendiri. Ya Pak Haji, gini aja, saya to the point. Saya atas keluhan-keluhan warga yang ada di sekitar Pak Haji. Itu kan kadang kalau airnya banyak, ini kan lagi musim tandur Pak Haji. Itu kenapa solokan-solokan dibanjirin semua yang di bawah. Kalau nggak ada air dipangpetin. Jangan kayak gitu Pak Haji, jangan jahat Pak Haji. Ibaratnya Kang Ujang lah, Ujang. Ya. Nah, itu kalau orang bisnis nih, Kang Ujang ya. Kalau orang bisnis itu, kalau kita nggak begitu, itu namanya nggak bisnis. Oh, itu namanya bisnis. Bisnis. Kalau bisnis begitu, misalnya kita ngambil air dari sono, misalnya, oh ya mangga, ya kita ke panen Pak Ujang. Oh begitu. Kang Ujang langsung menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah karena dimintai tolong oleh warga, yaitu agar menasehati Haji Umar, agar tidak berbuat sewenang-wenang dengan para petani, yang adalah juga para tetangganya. Seharusnya air itu dibagi rata dan adil, agar semua petani bisa mendapatkan panen yang baik bersama-sama. Mengapakah Haji Umar tega berbuat serakah kepada para petani lain yang sangat membutuhkan? Di saat itulah Kang Ujang mendengarkan alasan tak masuk akal itu. Haji Umar mengatakan bahwa dia melakukan tersebut adalah karena alasan bisnis, agar bisa mendapatkan banyak keuntungan. Padahal, air tersebut adalah air irigasi dari daerah yang sengaja agar digunakan untuk kebutuhan para petani. Ternyata Haji Umar malah menjadikannya sebagai lahan bisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab itulah Kang Ujang mencoba untuk memberikan pengertian kepadanya, yaitu agar tidak serakah dan menang sendiri, apalagi bagi orang miskin yang membutuhkan. Ya jahat dong kayak gitu. Ya bukannya Pak jahat, Haji. itu orang bisnis. Orang bisnis. Iya, Ujang. Nah, dan aja. Jangan kayak gitu, Pak Haji. Oh, itu, waduh. Kok ngikut-ngikut sama warga-warga ini gimana urusannya? Saya sudah ngomong sama Paku. Oh. Saya sudah ngomong. Suruh beresin ini namanya Haji Umar. Suruh diberesin. Ya kalau Pakai ucapan warga biasa, sebenarnya punya telurnya ke sini. Kan sifatnya warga biasa. Ya, saya warga biasa, saya atas nama warga ke sini. Makanya Ya. saya ngomong sama Anda. Ya. Pengen ngomongin Anda jangan jahat sama tetangga. Paham tidak? Itu kesalahan sih. Yang aslinya itu kesalahan sebenarnya. Madura. Itu Kang Ujang ikut campur sama warga. Apa maunya? Ya, apa? ikut campur, Kaji. Ini wah orang gimana nih? Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, tampak Haji Umar mulai emosi. Kang Ujang adalah orang asing. Tidak seharusnya lah Kang Ujang ikut campur urusannya. Selama ini para petani dan tetangganya semua patuh kepadanya. Dia meminta Kang Ujang tidak sok merasa menjadi pahlawan. Biarlah warga datang sendiri kepadanya, jika mereka tidak senang dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan mendengar perkataan Haji Umar yang demikian itu, Kang Ujang pun yakin bahwa sang haji ini memang sangat keras kepala. Apalagi, selama ini dia merasa hebat, karena semua orang takut kepadanya. Sehingga Kang Ujang pun berpikiran, tidak mungkin Haji Umar ini bisa disadarkan sebelum dia diberi pelajaran yang menyiksa dan mengerikan. Sebab itulah Kang Ujang kemudian berkata dan mengancamnya. Jika Haji Umar tetap kukuh dengan keserakahannya, maka Kang Ujang terpaksa akan menghancurkannya. Nah, ucapannya dijaga. Dan enggak mau saya jaga. Aduh. Nggak mau saya jaga saya. Aduh. Pergi aja. Enggak mau pergi saya. Pergi. Kamu pergi. Kamu mau toya-toya saya. Mau saya jotos kamu. Karena kamu begitu. Mau kesini kasar. Ya kamu yang kasar, ya saya kasar lah. Ya makanya.
Begitu, jadi kita situ kasar kita punya kasar, situ lembut kita juga punya lembut. Besok maunya apa? Di situ maunya apa? Mau ke sini? Ya mau, Undang apa? mau jotos kamu. Loh. Waduh. Wah, jantan berarti hebat. Ya, saya jantan. Jantan. Saya jantan. Ajian lu.
Haji Umar terus berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi dengan kekuatannya. Akan tetapi, serangan-serangan itu sedikitpun belum mampu menggoyahkan tubuh Kang Ujang Bustomi. Bahkan ilmu hebat Kang Ujanglah yang berkali-kali menghantam tubuh sang haji hingga terpental. Hingga kemudian, Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Di saat itulah Haji Umar benar-benar mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu hikmah yang dahsyat itu menghajar, tubuh Haji Umar langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, yang kemudian seperti sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Haji Umar, sang haji serakah dan raja tega itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.